Berapa pintarnya manusia, sekuat apapun kekuatan manusia, kekuatan yang terbesar punya Tuhan yang Maha Esa, punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah punya makhluk lain di luar dari manusia, punya alam ini, punya laut, punya bumi, dan punya semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Satu Sisi Dua Dimensi. Sore ini atau petang ini, bagi sahabat-sahabat yang rela dan ikhlas nonton channel kami, semoga saat ini kalian semua yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan susah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Syuting kali ini kita sebenarnya nggak niat, cuman bertepatan ketika kita nongkrong di suatu pantai, ini tempatnya di daerah TKP di Paciran. Kita berada di pinggir Laut Jawa. Jadi ketika kita nongkrong tadi, ada tamu dari dunia lain yang mau nggak mau ya kita ceritakan tamu itu ya. Beliau itu siapa sih? Tamu tadi kita itu adalah namanya Dewi Lanjar sebagai penguasa pantai utara, dan siapa namanya yang satunya Nyai Roro Kidul sebagai penguasa laut selatan. Kemungkinan beliau ada di sini sebentar lagi. Jadi gini, ketika beliau datang kita sempat wawancara dan ngobrol-ngobrol. Jadi yang jadi misterinya kan satu, Laut Jawa yang dari dulu sampai sekarang kelihatan tenang, tapi mematikan. Bahkan hampir setiap tahun ada korban-korban besar, entah itu kapal tenggelam atau pesawat yang jatuh di Laut Jawa itu tetap ada. Di 1936 kalau nggak salah, tepatnya pas di daerah sini, ada namanya kapal Van der Wijk. Kapal Van der Wijk itu dari rute dari Bali, dia menuju ke Batavia, ke Jakarta, masih zaman Hindia Belanda. Ketika mau masuk ke Surabaya, kapal itu, dia membawa barang, membawa kargo, dan dinahkodai orang dari Belanda waktu itu. Kapalnya canggih nih, kapal baru. Jadi dia ketika mau masuk ke Surabaya, tepatnya lurus, paling sekitar beberapa mil, 4 atau 2 atau 4 mil dari sini, itu dia tenggelam, pas lurus ini tenggelamnya. Ketika kapal itu tenggelam, yang hilang 48 dan korban 52. Ya hilang itu ya jelas kemungkinan besar meninggal, sampai hari ini nggak diketemukan. Terus di tahun 1981 Tampo Mas 2, rute dari Jakarta ke Makassar atau Ujung Pandang namanya waktu itu, juga tenggelam. Korbannya sekitar 1.200 sekian yang meninggal, kapal itu terbakar. Jadi dari ketemuan sampean tadi dengan Mbok Lanjar, ngapunten, itu kita sempat tanya jawab, sebenarnya apa sih misterimu? Kemana orang-orang itu? Kok jadi korban? Apa memang maksudnya gimana? Atau kebetulan atau ada peran di duniamu? Kan kita tanya jawabnya gitu. Ternyata beliaunya ngomong, kalau memang beliau yang tenggelam, itu dibawa ke dunianya, ke dimensinya, menjadi anak buah sesuai dengan amal perbuatan, katanya kan gitu. Khorin-khorinnya dibawa sama Dewi Lanjar. Ketika dibawa ya mungkin jadi penjaga gerbang, jadi apa. Itu pun enggak apa kemauan Dewi Lanjar sendiri, enggak. Dewi Lanjar itu diperintahkan Allah semacam itu. Ketika ada kapal atau ada ini, ya kamu tenggelamkan kan, itu tadi. Terus maksud Allah sendiri kenapa kok ibaratnya menenggelamkan kapal atau menjatuhkan pesawat, ya untuk bukti kepada manusia. Jangan sombonglah ketika sepandai-pandainya teknologi manusia, sepintar-pintarnya manusia bikin pesawat yang canggih, bikin kapal laut yang canggih, seolah-olah itu enggak ada kekuatan yang bisa menghadang pada Laut Jawa. Kelihatannya tenang kok, kelihatannya tenang-tenang, taunya mematikan. Ojo remeno lah. Allah punya power yang lebih besar. Kelihatan tenang, loh, tenggelam ada aja. Ya kebakar, ya tenggelam. Jangan sombong lah ketika kita punya teknologi tinggi. Cuman itu aja pelajarannya. Terus, tadi sempat ngobrol gimana? Orang-orang waktu itu yang tenggelam, orangnya lupa sama Allah kan gitu ya.
Enggak ya. Jadi ya ibaratnya gini ya, Dewi Lanjar sendiri melakukan sebagai penguasa Laut Utara, melakukan semacam itu kan hanya karena perintah kan gitu, bukan kemauan sendiri. Cuman nggak tahu kok, nang itu serunya kemana kan gitu. Ya, roh kan, rohnya tetap kembali ke apa itu korin-korinnya. Jadi harusnya yang ibaratnya yang kembali kan semuanya, tahu-tahu ada yang tersandra di sini, ada yang masih ditinggal di sini kan gitu ya. Wes apa kira-kira apa lagi ya yang diungkap dengan peristiwa tenggelamnya kapal, tapi emang apa mana? Mudah ya, cukup ya. Jadi buat sahabat-sahabat atau dulur-dulur, nggak ada kata lain ibaratnya. Seberapa pintarnya manusia, sekuat apapun kekuatan manusia, kekuatan yang terbesar punya Tuhan yang Maha Esa, punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah punya makhluk lain di luar dari manusia, punya alam ini, punya laut, punya bumi, dan punya semuanya lah. Ya udah ya, sekian dari kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Segala salah punya manusia dan kebenaran hakiki punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.